Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Rian Nafi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aturan pemrograman basic, bahasa pemrograman basic dengan menggunakan Basic Programming Compiler. Adapun target yang ingin dicapai setelah belajar tentang aturan pemrograman basic, yaitu nanti diharapkan bisa memahami tentang tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Tipe data dan variabel bahasa basic pada Basic Programming Compiler. Adapun pengertian dari tipe data merupakan suatu bentuk penggolongan jenis data berdasarkan kategori data, ukuran, dan kegunaan data yang dapat ditampung oleh sebuah variabel. Pemilihan tipe data ini sangat bermanfaat dalam hal penghematan memori, kecepatan proses, dan ketelitian dalam penghitungan. Adapun jenis-jenis tipe data yang sering digunakan pada bahasa basic, ini ada byte, integer, long, ini termasuk jenis bilangan, jenis data bilangan bulat. Kemudian ada single, double, nah ini termasuk jenis data untuk bilangan desimal. Dan yang berikutnya ada string, ini termasuk jenis data teks. Adapun kebutuhan memori dan jangkauan bisa dilihat pada layar berikut ini. Yang berikutnya variabel. Variabel merupakan tempat penyimpanan data dalam memori komputer yang mengandung data atau nilai sementara dari sebuah proses pada suatu pemrograman. Setelah mengerti pengertian dari tipe data dan variabel, yang berikutnya kita akan belajar tentang deklarasi variabel. Apakah yang dimaksud dengan deklarasi? Jadi pengertian secara gampangnya yaitu bagaimana memperkenalkan satu atau lebih nama dalam suatu program. Bisa dilihat di sini untuk format deklarasi variabel sini yaitu menggunakan dim spasi nama variabel s tipe data. Sebagai contoh, di sini kita akan mendeklarasikan variabel yaitu NIS. Di sini kita memilih tipe data integer karena isian atau value atau data yang akan kita gunakan untuk NIS ini, data yang akan diolah berbentuk bilangan. Karena kita memilih integer, jadi untuk jangkauannya yaitu dari minus 32.768 sampai dengan 32.768. Jadi dengan memilih integer ini data yang bisa diolah pada variabel NIS ini bisa bernilai negatif ataupun positif. Kemudian yang berikutnya ini kita akan mendeklarasikan variabel nama. Tipe data yang digunakan adalah string karena
yang kita harapkan nanti untuk data yang diolah berbentuk teks. Selain format di atas ini, ada juga format lain, ini yang lebih sederhana. Ada dim, as, integer, var1 ini merupakan nama variabel, var2 ini juga variabel. Jadi di sini kita menggunakan dua variabel dengan tipe data yang sama. Itu bisa diringkas untuk pendeklarasian variabelnya seperti ini, dim as integer var1, var2. Kemudian jika menggunakan dua variabel yang berbeda dan tipe data yang berbeda, kalau yang di atas ini kita tulis dua baris, di sini untuk deklarasi yang berbeda variabel dan tipe data ini bisa ditulis seperti ini, dim b1 ini nama variabel, as tipe datanya double, kemudian b2 as tipe datanya integer. Yang berikutnya, sekarang kita akan mendeklarasikan variabel yang sudah mempunyai nilai awal. Contohnya seperti di bawah ini. Misalkan kita akan mendeklarasikan variabel uang ini dengan nilai 500. Jadi kita bisa menggunakan tipe data integer. Yang berikutnya kita akan mendeklarasikan variabel berat. Karena di sini tertulis 5,5, maka tipe data yang kita pilih adalah menggunakan tipe data double. Yang berikutnya di sini kita mendeklarasikan tinggi, itu karena nilainya 120, kita bisa menggunakan tipe data integer. Yang berikutnya akan mendeklarasikan nama dengan value atau isian Agus, maka kita bisa memilih string karena Agus ini berbentuk teks. Kemudian yang berikutnya lagi di sini kita akan mendeklarasikan tentang nilai UTS dan nilai UAS. Itu kita bisa menggunakan tipe data integer karena bernilai 60 dan 45. Ini bilangan bulat. Yang perlu teman-teman perhatikan di sini, apabila value atau nilai awalnya itu berbentuk bilangan, maka bilangan itu langsung dituliskan saja. Tetapi kalau value atau nilai awalnya itu berupa teks, di sini Agus ini kan teks, maka antara teks ini dituliskan tanda petik 2. Di sini kita menggunakan beberapa format pendeklarasian variabel yang sering kita gunakan, yang bisa digunakan ini supaya tidak error, nanti bisa menggunakan baris yang ketiga, ini ya, dan baris yang keempat.
Yang berikutnya, aturan penamaan variabel. Jadi setiap bahasa pemrograman itu mempunyai aturan penamaan variabel masing-masing. Di sini kita akan membahas tentang aturan penamaan variabel pada bahasa BASIC. Yang pertama, ini harus unik. Ini hampir sebagian besar bahasa pemrograman ini mempersyaratkan uniknya, yaitu dengan pengertian tidak boleh ada variabel dengan nama yang sama. Kemudian yang berikutnya, tidak boleh lebih dari 255 karakter dan hanya 40 karakter pertama yang dianggap sebagai variabel. Yang nomor 3, ini tidak boleh menggunakan simbol khusus seperti spasi, koma titik, tanda positif, negatif, bintang, dan lain-lain. Yang berikutnya, aturan penamaan variabel ini harus dimulai dari huruf, bukan angka. Misalkan teman-teman menuliskan nama variabel itu depannya angka, maka pada program nanti tidak akan bisa diproses. Yang berikutnya, tidak boleh menggunakan kata kunci dari bahasa pemrograman itu sendiri. Di sini kita menggunakan FreeBASIC atau menggunakan Basic Compiler. Sebelum kita praktik menggunakan variabel dan tipe data, perlu diketahui bahwa bahasa BASIC ini tersusun atas beberapa rangkaian struktur program.